other day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. Dan salam sehat selalu buat Bapak Ibu guru penguji dan Bapak Ibu dosen penguji. Saya Luciana Rumapea, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Sriwijaya, akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pagi anak-anak semuanya. Silakan duduk, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Nah, siapa yang bisa pimpin? Oke, silakan aku. Siapa yang pimpin ya? Teman-teman boleh berdiri dulu ya, kita menyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, 1, 2, 3, ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Dan hari ini kita bertemu dalam pembelajaran, dan kamu, saya perhatikan, punya semangat belajar ya. Jadi semangat belajar itu penting sekali di masa pandemi ini ya kan. Jadi saya berharap semangat kamu itu boleh dipertahankan, ya kan? Oke, semangat kan ya? Semangat ya? Semangat. Jangan nggak semangat, ya kan? Harus semangat. Ayo kita bilang dulu. Semangat. Ya, 1, 2, 3 ya. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Iya, oke ya. Kita masuk ke materi kita. Sebelumnya kamu lihat dulu sampah, Nak. Ada nggak? Kira-kira sampah. Coba cek dulu sekelilingnya. Ada sampah? Iya. Kalau ada boleh dibuang. Nah, ada yang nggak ada, aku? Oh, ada yang nggak ada? Satu orang ya. Siapa Nak yang nggak ada? Noni, iya Noni. Kenapa si Noni nggak ada ya? Sakit kali. Sakit ya. Iya, hari ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati ya, Nak. Nih,
lagi yang muncul di pikiran terkait dengan hal ini? Slide ini, silakan aku. Ya ada. Oh ya, Novita, silakan. Saya ingin bertanya, saya ingin melengkapi pertanyaan Nia tadi. Tapi kan begitu banyak tanaman janda bolong yang beredar tapi tidak ada yang sama. Itu berarti per janda bolong hanya satu tanaman atau bagaimana? Oke, tentang aneka ragamnya, tentang bagaimana apa yang sama atau beda. Nah, ini juga akan kita pelajari. Ya, dengan materi ini, inilah supaya bisa menjawab itulah kita belajar ini. Gitu ya. Dan memang tidak ada yang sama. Kenapa nggak sama? Nah, di sini kita pelajari. Pak, tengok, amati temanmu, ya, kiri kanan, belakang, amati temanmu. Wesley, laki-laki sendiri, ya kan? Amati temanmu, apakah ada perbedaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Apakah ada persamaan? Ada, Bu. Di mana perbedaannya? Antara siapa nih? Antara si Monica sama si Nia. Rambutnya, Bu. Perbedaannya ya. Rambutnya, Bu. Apa lagi? Badan. Tingginya, Bu. Siapa yang tinggi, siapa yang... Nah, tujuan pembelajarannya. Nih, nanti kamu akan saya berikan atau ditugaskan mengerjakan LKPD, ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, yang kedua, kamu akan diskusikan. Nah, setelah didiskusikan, yang ketiga itu kamu harus mempresentasikan. Setelah itu nanti kita akan evaluasi pembelajaran ini, ya, apakah tercapai enggak tujuannya. Nah, ini dia tujuannya. Nah, tujuan yang pertama adalah melalui pengerjaan LKPD dan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen jenis dan ekosistem dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan ciri keanekaragaman hayati pada tingkat gen jenis dan ekosistem dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menyimpulkan data hasil observasi tentang tinggi. Iya. Berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen jenis dan ekosistem dengan cara kerjasama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mau main game dulu. Oke? Main game dulu ya. Ya, kalau main game itu tim 1 yang sebelah kiri, Bu. Pilih nomor berapa? Oke, nomor 2 ya. Nih, pertanyaannya. Berikut ini yang bukan faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati adalah D. Betul nggak ya? Kita cek ya. Yeay. Oke, benar ya. Good. Jawab tim 1. Tim 2. Silakan. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Nih. C. Kita cek ya. C nggak ya? Yeay. Betul juga ya. Tim satu kembali. Yuk, silakan. 4. Kim. Ini tanpa ada tujuan berarti. Dikurangi. Ayam gelisah dan ayam ras.
jawab melalui tugas kita hari ini, ya kan? Nah, kamu akan saya bagikan kelompok, ya, kelompok seperti minggu yang lalu ya. Kita dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Silakan nak dibentuk kelompoknya, ya. Nanti akan saya berikan ke KPD, silakan. Oke, berikan dari kamu, makan. Apa bisa oke? Ini juga di sini di GC kamu, ibu juga udah sematkan jurnal ya nak. Coba kamu perhatikan untuk menambah literatur kamu itu, ibu sudah buat jurnal di sini ya nak. Materi nih, tuh ada jurnal. Sebentar ya. Nah nih, ada jurnal tentang laba-laba nak. Ya, tuh, kamu bisa lihat dan baca ya. Ini jurnalnya ya, sudah ada di GC kamu. Ya. Oke, kalau memang kesulitan membuka GC nanti ibu kirimkan melalui WA aja. Ya, lebih apa? Oke ya. Sudah ibu kirim juga melalui WA ya, nak. Oke, sudah ya. Kelompok berapa yang pertama kali presentasi dari kelompok siapa? Ya, kelompoknya silakan nak. Pagi semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mia Wartagori Simanula. Perkenalkan, nama saya Mita Wujana. Perkenalkan, nama saya Stefi Adinda Syahaan. Perkenalkan, nama saya Naswa Gaya. Kami akan menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 1, setelah membaca dan memahami kasus di atas, apa yang membedakan bunga fil tersebut? Jawaban kami adalah variasi warna bunga, seperti warna merah, putih, pink, dan ungu. Yang kedua, variasi bentuk dan ukuran bunga. Contohnya banyak kelopak, ada yang 3 atau 4. Dan adanya perbedaan ukuran bunga besar dan kecil. Nomor 2, apakah mungkin dua tanaman bougainville yang memiliki susunan gen yang sama tetapi dapat memiliki penampakan luar yang berbeda? Berikan alasannya. Tidak mungkin, karena keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu sejenis seperti warna bunga ataupun ukuran bunga. Jadi, jika susunan gen sama, maka penampakan luar akan sama. 3. Jelaskan penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat gen. Faktor keturunan atau genetik dapat disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Contohnya, perkawinan silang antara bunga bougainville merah jambu dan bunga bougainville putih akan menghasilkan warna bunga yang berbeda pada satu pohon. Jadi pada beberapa kasus ada juga pada satu pohon itu ada bunganya yang ungu saja, ada yang putih saja, dan ada juga pada satu bunga ungu dan putih itu bercampur. Jadi itu faktor keturunan genetik pada perkawinan silang. Faktor lingkungan mempengaruhi sifat yang tampak suatu individu di samping, ditentukan oleh faktor genetik
Misalnya, tumbuhan dahlia, jika daerah dingin, tumbuhan dahlia dapat berbunga, tetapi jika dipindahkan ke lokasi Medan, tumbuhan dahlia tidak berbunga. Sekian hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wesley Rimi Jega dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada soal nomor 3. Jelaskan penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat gen. Yang pertama disebutkan tadi kalian bilang faktor keturunan itu disebabkan oleh adanya gen yang memberikan sifat dasar itu kan. Ya, sifat dasar itu apa? Sifat dasar itu misalnya kan ada. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Wesley. Apa yang dimaksud sifat dasar? Contohnya itu saya kasih ada dua orang tua. Kan satu misalnya orang tua A, orang tua B. Kedua orang tua ini tidak memiliki sifat yang sama. Jadi mereka menghasilkan anak gitu. Jadi itu ada percampuran dua faktor genetik. Itu maksudnya sifat dasarnya. Jadi untuk anaknya ini itu akan mendapatkan dua faktor genetik. Jadi mereka tidak akan sama dengan misalnya sama dengan ibunya otomatis semua sama, enggak. Itu bercampur. Sifat dasar itu sifat dari orang tuanya. Oke ya. Gitu ya. Oke, ada lagi tanggapan silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Oke ya. Setelah kelompok 1, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami akan melanjutkan ke soal nomor 4, 5, dan 6. Soal nomor 4 akan dijawab oleh Sylvia. Oke, pertanyaan nomor 4, tentukan tingkat keanekaragaman hayati pada berbagai makhluk hidup berikut. Pada gambar pertama ada gambar bermacam-macam jenis pisang, tetapi memiliki keanekaragaman gen. Karena mewarisi sifat keturunan satu sama lain. Pada gambar yang kedua D, terdapat berbagai jenis-jenis melon, tetapi memiliki keanekaragaman gen juga. Selanjutnya nomor 6, jiwa. Jelaskan ciri-ciri keanekaragaman hayati, tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Jawabannya, keanekaragaman jenis tidak memiliki variasi, namun terdapat perbedaan morfologi yang mencolok antara satu spesies dengan spesies yang lain. Berada pada genus yang sama. Contohnya, Nephila incavata dan Nephila claviculus. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman komunitas yang terdiri dari hewan dan tumbuhan di suatu habitat. Contohnya, keanekaragaman ekosistem sawah meliputi padi, air, kodok, tikus, ulat, sedangkan ekosistem kolam meliputi alga dan ikan. Baiklah teman-teman, kami di sini membuka sesi tanya jawab. Untuk yang nomor 4 yang B, kenapa itu termasuk dalam keanekaragaman gen? Sementara menurut saya itu gambarnya adalah semangka dan melon. Kalau untuk yang A itu keanekaragaman gen karena kan sama-sama pisang gitu kan. Kalau yang B kan itu semangka sama melon, kenapa termasuk keanekaragaman gen? Karena nanti ada yang mengatakan. Semangat, semangat. Perkenalkan, nama saya Stevi Arinda Sihaan dari kelompok 1. Saya akan bertanya, dikatakan di nomor 6, keanekaragaman jenis tidak memiliki variasi, namun terdapat perbedaan morfologi. Apa yang dimaksud dengan morfologi? Nama saya Niawata Dewi Matulang dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari Novita. Tadi pertanyaannya, kenapa keanekaragaman gen yang di semangka dan melon? Seperti yang tadi sudah dibahas di nomor 2, jika susunan gen sama, maka penampakan luar akan sama. Ini adanya perbedaan gen, penampakannya luasnya berbeda. Itu ada garis-garis yang yang bawah ada garis-garis. Kalau gennya sama, otomatis penampakan luar sama. Ini keanekaragaman gen disebut karena penampakan luar
USDP. Jadi morfologi itu adalah bentuk atas struktur makhluk hidup yang biasanya dilihat secara fisik. Nggak ada perbedaan. USDP apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi. Iya, tadi ada pertanyaan tentang morfologi, ya. Tadi ya, morfologi itu adalah penampakan luar ya, nak. Jadi kalau kamu di morfologi nian, penampakan luarnya itu gimana? Hidungnya mancung, ya. Tingginya tinggi, gitu ya. Lalu rambutnya panjang, morfologi penampakan luar. Oke. Nah, untuk yang ini tadi juga ada ya, yang ada sedikit apa di situ saya lihat tadi ada sedikit masalah yang kami perdebatkan ya, antara yang ini ya, yang gambar B ya. Ini keanekaragaman apa sebenarnya? Jadi satu gen gitu ya kan? Nah, kalau di situ gambarnya adalah gambar pertama ya adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen di pada semangkanya. Nah, di bagian gambar yang kedua ya, keanekaragaman gen pada melonnya. Nah, jadi antara semangka dan melon itu adalah keanekaragaman jenis. Ya, di situ ya. Kan ini tadi ada gambarnya dua nih. 3 gambar ke atas itu adalah keanekaragaman gen pada semangka. Nah, yang ke bawah itu, yang di bawahnya lagi ada keanekaragaman gen pada melon. Tetapi antara si melon dengan si semangka ada keanekaragaman jenis. Nah, good ya. Itu dia ya. Itu yang mau saya teruskan ya. Silakan untuk kelompok berikutnya. Silakan aku. Iya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 7 dan nomor 8. Tanya nomor 7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Jawabannya adalah komponen biotik. Yang termasuk dalam komponen biotik adalah tumbuhan dan hewan. Dan ada juga komponen abiotiknya yang termasuk komponen abiotik yaitu iklim, tanah, air, udara, suhu, dan kelembapan. Apa adalah kesimpulan dari hasil diskusi, yaitu keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies pada makhluk hidup. Contohnya itu bunga mawar, ada yang warna merah, putih, dan kuning. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok pada berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Maksudnya adalah berbagai variasi yang terjadi pada spesies yang berbeda. Contohnya seperti tadi, antara melon dengan semangka. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini adalah perbedaan atau variasi yang ada di antara ekosistem akibat adanya perbedaan pada faktor penyusunan. Ini contohnya seperti ekosistem lingkungan, dari hutan, pantai, dan sebagainya. Dan kesimpulan kami yang terakhir, faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati adalah gen dan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Karena saya mengambil dari soal nomor 7. Situ tadi kalian menyebutkan mengenai komponen biotik dan abiotik. Coba jelaskan apa itu komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, yang tadi termasuk contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik itu komponen yang mati, kayak iklim, tanah, air.
kamu sudah mengamati, kamu buat karya tulisnya, kamu buat makalahnya, ya, dan kamu laporkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu, ya, karya tulis tersebut. Oke ya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar tentang materi keanekaragaman hayati. Kita sudah selesai menjawab KPD-nya, dan terima kasih buat kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan, ya. Nah, selanjutnya ini perhatikan ya nak, ada keanekaragaman gen. Ini tadi ya yang sudah pernah kita bahas ya, antara bunga krisanthes itu ya, warnanya saja yang berbeda, dan variasi rambut pada kucing. Ini variasi atau keanekaragaman gen. Nah, selanjutnya ke ini juga ada bangau ya, ada variasi. Oke. Nah, untuk keanekaragaman jenis yang gambar ini gambar apa nih kira-kira nak? Pohon mangga. Iya. Yang B C D. Iya, inilah keanekaragaman jenis ya. Ya. Nah, selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Ini kamu perhatikan, kira-kira di gambarkan ini di mana nih? Ekosistem apa ini? Sungai. Perhatikan ya, ekosistem sungai. Nah, kamu bisa bayangkan di sungai itu apa aja? Ada apa-apa aja di sungai itu? Ada komponen. air, Iya, mulai dari komponen biotiknya apa saja nak? Ikan, ada udang, ada apa lagi? Kata, iya, kata, keong, ya macam-macam ya. Kalau abiotiknya ada batu ya, airnya, yang itu yang B, terumbu karang, kamu bisa bayangin terumbu karang? Iya, komponen biotiknya ada ikan, ada apa lagi? Udah laut, ya kan? Dan bunga karangnya. Nah, jangan lupa bunga karang itu biotik ya. Oke, abiotiknya udah tahu ya, air, laut. Nah, yang ketiga ada ekosistem hutan. Sudah ya. Oke. Nih, kita lihat dulu ini video berikutnya. Pagi anak-anak, hari ini kita berkumpul kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi yang baru mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup yang berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Ya, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 laku, tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat genetik itu terjadi karena keanekaragaman susunan gen terbentuk atas pengaruh gabungan genetik dengan habitatnya, ya. Lalu itu juga menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Nah, berikut contoh keanekaragaman jenis komposisi jenis populasi organisme. Nah, ini macam-macam ekosistem di dunia ya kan. Kita lihat ada hutan hujan tropis, ada savana, ada hutan turun, dan tanah, dan sarana pengembangan pengetahuan pendidikan, rekreasi dan wisata, pengolahan tanah. Oke ya nak, selanjutnya kita ibu berharap kalian bisa membuat kesimpulan. Siapa yang mau membuat kesimpulan atas pembelajaran hari ini? Ya, silakan nak. Selamat pagi semuanya. Kesimpulan hari ini yang saya pelajari, keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Untuk keanekaragaman gen, itu adalah faktor genetik, yaitu diambil dari orang tuanya, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, spesies, contohnya itu seperti kodok, kupu-kupu, spesiesnya berbeda, jenisnya berbeda. Yang ketiga,
keanekaragaman ekosistem, yaitu lingkungan, faktor lingkungan. Ada yang di hutan, ada di terumbu karang, dan ada yang di sungai. Jadi kesimpulan hari ini, keanekaragaman hayati itu ada 3, gen, spesies, dan ekosistem. Sekian yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih ya. Sudah mengerjakan LKPD. Nah, kira-kira ada keanekaragaman gen itu apa? Yo, keanekaragaman gen. Kalau kamu dengar kata keanekaragaman gen, ini. Ya, ini ya. Gen itu maksudnya genetik, Bu. Jadi dari orang tuanya itu diturunkan ke anaknya. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, keanekaragaman ekosistem. Ya, Nafisa. Keanekaragaman ekosistem pastinya perbedaan di lingkungannya. Lingkungan namanya juga ada ekosistem. Jadi perbedaan antar lingkungannya, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Oke ya. Keanekaragaman ekosistem. Lanjut ke keanekaragaman jenis. Kalau Ibu kasih tunjuk, ini kamu bayangin ya, antara si mangga dengan kue ini. Kira-kira ini keanekaragaman apa? Jenis. Oke ya, jawab ya. Keanekaragaman jenis. Nah, kalau seandainya Ibu pegang ini, kamu bayangkan ya, antara jeruk nipis dengan jeruk Bali. Keanekaragaman apa? Gen atau jenis? Gen itu maksudnya genetik, Bu. Jadi dari orang tuanya itu diturunkan ke anaknya. Oke ya. Terima kasih ya. Keanekaragaman ekosistem pastinya perbedaan di lingkungannya. Lingkungan namanya juga ada ekosistem. Jadi perbedaan antar lingkungannya, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Oke ya. Keanekaragaman ekosistem. Lanjut ke keanekaragaman jenis. Kalau Ibu kasih tunjuk, ini kamu bayangin ya, antara si mangga dengan kue ini. Kira-kira ini keanekaragaman apa? Jenis. Oke ya, jawab ya. Keanekaragaman jenis. Ini soal perhatikan Kak, ada di sini materi. Bisa kamu jawab secara cepat saja. Soal nomor 1, silakan siapa yang mau jawab? Terry, silakan. Ya, apa jawabnya? B, Bu.
ya, tetap ada bedanya, ya kan? Itulah apa namanya, luar biasanya Tuhan penciptaan. Silakan nak.